Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ahmad Aga Surajaba dari Prodi D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi. Ini saya akan menjelaskan tentang mitigasi voltage shock dalam sistem tenaga. Di tengah digitalisasi industri, kualitas daya bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan fondasi utama produktivitas. Mari kita lihat bagaimana kita dapat menjaga sistem kita kukuh. Sebelum masuk ke teknis, kita perlu memahami konteksnya. Mengapa kita berbicara tentang kualitas daya? Di era industri 4.0, peralatan kita menjadi lebih pintar, namun saat yang sama menjadi jauh lebih sensitif. Ada 4 alasan mengapa kualitas daya sangat krusial. Yang pertama adalah perlindungan peralatan. Perangkat modern seperti komputer, server, PLC sangat sensitif terhadap fluktuasi tegangan dan harmonisa. Yang kedua, keandalan supply. Tanpa tegangan yang stabil, proses kimia atau produksi presisi bisa gagal total. Ketiga, umur peralatan. Tegangan yang buruk menyebabkan panas berlebih yang memperpendek usia transformator dan motor. Dan terakhir, kenyamanan operasional tanpa gangguan visual atau noise pada sistem kontrol. Pada dampak ekonomi, kita lihat bahwa total kerugian adalah $26 miliar. Kerugian tahunan di Amerika Serikat akibat masalah kualitas daya. Voltage Shock bertanggung jawab atas 80% keluhan kualitas daya di industri. Ini bukan hanya angka di kertas, ini adalah biaya downtime, biaya bahan baku yang rusak karena mesin berhenti mendadak, dan biaya perbaikan perangkat keras yang mahal. Sekarang mari kita definisikan musuh kita hari ini. Apa sebenarnya dimaksudkan dengan voltage shock? Berdasarkan standar IEA, voltage shock adalah penurunan tegangan RMS antara 10% hingga 90% dari nominalnya. Perlu diingat, ini adalah fenomena jangka pendek. Durasinya mulai dari setengah siklus sekitar 10 detik hingga maksimal 1 menit. Jika lebih lama dari itu, kita menyebutnya under voltage. Meskipun singkat, durasi 5 detik sudah cukup untuk mematikan kontaktor magnetik dan menghentikan lini produksi. Dari mana asalnya? Ada 3 faktor utama. Pertama adalah hubung singkat di jaringan. Short circuit pada jaringan distribusi atau transmisi menyebabkan drop tegangan drastis di area terdampak. Yang kedua adalah sambaran petir. Sambaran petir menyebabkan gangguan eksternal alam yang memicu lonjakan transient dan penurunan tegangan sementara. Yang ketiga, beban dinamis. Pindahan beban besar atau integrasi energi terbarukan yang tidak stabil pada jaringan smart grid. Untuk mengetahui bagaimana saja tidak cukup, kita perlu strategi mitigasi yang terintegrasi. Pengendalian ini harus dilakukan dari 3 sisi. Penyedia listrik, utilitas bertugas memperbaiki jaringan. Pabrikan, mesin harus membuat peralatan yang paling praktis dan efektif. Dari sisi konsumen, kenapa? Karena konsumen memiliki kendali penuh atas pemasangan alat mitigasi di titik beban yang paling kritis, memberikan respon cepat terhadap gangguan. Kita dapat mengklasifikasikan alat mitigasi menjadi 3 kategori berdasarkan sumber dayanya. Ada sistem single supply seperti AVC yang mengendalikan 1 jalur,
Ada dual supply seperti SSTS yang bisa berpindah jalur saat terjadi gangguan, dan yang paling canggih adalah hybrid supply seperti UPS atau yang menggabungkan jalur AC dengan penyimpanan energi kecil untuk perlindungan tanpa celah. Yang pertama, SVC bekerja seperti keran otomatis untuk daya reaktif. SVC menggunakan komponen semikonduktor daya untuk mengatur tegangan secara kontinu. Komponen utamanya adalah TCR yang menyerap daya reaktif dan TSC yang menyuntikkan daya reaktif saat terjadi sesak atau penurunan tegangan. Dapat dilihat di grafik ini, saat sistem reduksi tegangan turun, SVC merespon dalam hitungan detik dengan menyuntikkan daya reaktif kapasitif. Ini menyebabkan kenaikan profil tegangan kembali ke titik stabil. Responnya sangat dinamis dan jauh lebih cepat dibandingkan kapasitor bank tradisional yang menggunakan juggler mekanis. Jika SVC fokus pada daya reaktif, AVC fokus pada injeksi tegangan langsung. AVC adalah sistem berbasis inverter yang memantau tegangan input secara terus-menerus. Jika terjadi penurunan 30% misalnya, AVC akan segera menghasilkan tegangan tambahan sebesar 30% melalui inverternya dan menyuntikkan secara seri ke beban melalui injection transformer. Hasilnya, Anda tidak pernah merasakan adanya penurunan tegangan. Alur kerja sistem AVC sendiri sederhana, namun sangat cepat. Yang pertama adalah deteksi gangguan. Konversi energi melalui penyerah dan inverter lalu injeksi. Seluruh proses ini terjadi begitu cepat sehingga sistem kontrol digital pada mesin industri tidak sempat mendeteksi adanya gangguan sehingga mesinnya dapat stabil. Yang ketiga yaitu SST. Bagaimana jika kita memiliki dua sumber listrik? Disitulah SSTS berperan. Berbeda dengan juggler mekanis yang lambat dan bisa menciptakan busur api atau arcing, SSTS menggunakan restore saat sumber utama mengalami stuck atau padam. SSTS memindahkan beban ke sumber cadangan dalam waktu kurang dari seperempat siklus dan berstandar wajib untuk fasilitas kritis seperti rumah sakit atau pusat data. Selanjutnya adalah UPS. UPS mungkin adalah alat yang paling populer di kalangan kita. Ada dua varian utama. Yang pertama adalah online total conversion yang mengubah AC ke DC lalu kembali ke AC untuk menyebabkan tegangan yang benar-benar bersih dan bagi industri yang tidak pakai limbah kimia baterai. Ada dynamic flywheel UPS yang menyimpan energi dalam bentuk putaran roda untuk memberikan cadangan daya sesaat. Selanjutnya kita bahas DVR, aplikasi untuk industri berat. DVR pertama kali dipasang pada tahun 1996 dan langsung menjadi standar untuk pabrik semikonduktor. Keunggulannya adalah efisiensi. Ia tidak perlu memproses seluruh daya beban seperti UPS. Ia hanya menyuntikkan bagian yang hilang dari tegangan saat terjadi sesak. Ini membuatnya sangat ekonomis untuk beban-beban besar berskala megawatt. Yang terakhir kita memiliki STATCOM atau Static Synchronous Compensator. Mengapa STATCOM lebih unggul? Seperti terlihat di bar chart, responnya jauh lebih cepat karena basis voltage source converter (VSC). Selain itu, STATCOM juga tetap bisa memberikan kompensasi maksimal bahkan saat tegangan sistem sangat rendah. Sesuatu yang sulit dilakukan oleh SVC konvensional, ukurannya pun lebih ringkas, menghemat ruang di gardu induk. Sebagai penutup, mitigasi voltage lag bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Meskipun ada banyak teknologi, pemilihan alat harus disesuaikan dengan profil beban dan anggaran. Namun secara umum,
investasi di sisi konsumen memberikan hasil yang paling nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum.